Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan banyak ibadah, diantaranya bersedekah, kemudian pahala-pahala yang lain yang harus kita peroleh. Di antara pahala-pahala itu antara lain adalah tadarrusul Quran. Al-Quran yang merupakan mukjizat paling agung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW pun juga merupakan sesuatu yang menjadi pegangan atau kitab yang menjadi pegangan hidup umat manusia, lebih-lebih orang yang mengaku mukmin dan muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri, terlebih-lebih Al-Quran ini. Al-Quran yang merupakan mukjizat ini juga bisa dipakai untuk beribadah, menjadi ibadah bagi orang-orang yang membacanya, dan merupakan lebih utama-utamanya ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Beliau bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Lebih utama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang sering atau senang membaca Al-Quran akan diberikan keutamaan dan anugerah oleh Allah, tidak akan pikun. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, beliau mengutip dawuh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la yakhrifu qari'il Quran. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan diberikan penyakit berupa pikun. Di samping hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang sahih, yang baik apabila itu kita amalkan. Begitu utama orang-orang yang membaca Al-Quran, terlebih menghafal Al-Quran, pun juga belajar dan mengajar Al-Quran. Untuk itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak tadarus Al-Quran. Dalam satu malam paling tidak kita bertadarus 2-5 juz atau lebih dari itu.
kemudian diulang lagi sampai besok kita memasuki akhir bulan Ramadan. Mari kita semangat membaca Al-Quran di setiap waktu, di setiap tempat, terlebih membaca Al-Quran di masjid-masjid, di musola-musola. Para pemirsa sekalian, banyak hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan orang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan lain-lain. Saya kutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di situ disebutkan ahsanan nasu qira'atan alladzi idza qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Sebaik-baik manusia bacaannya adalah orang yang ketika membaca Al-Quran itu dibaca dengan khusyuk, dengan tadarru', dengan merasa takut kepada Allah. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran ketika orang itu mengamalkan dan membacanya, membaca dan mengamalkannya. Untuk itu baiklah kiranya manakala Al-Quran itu kita kaji, kita baca, diawali dengan sering bertadarus Al-Quran. Tapi jangan lupa bertadarus dengan memakai konon-konon atau alat untuk membaca, di antara tajwidul Quran. Al-Quran dibaca dengan tartil, dengan memakai tajwid yang bagus. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi dan memberikan ridho kepada qari'il Quran tersebut. Karena kalau membaca Al-Qur'annya itu sembarangan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak baik. Karena sebagaimana di dalam kitab Fathul Mannan fi tashihi qiraatil Quran disebutkan rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi oleh Al-Quran dilaknat. Sebab apa? Li khoto'i qiraati, karena salah baca, salah makhraj dan lain-lain. Untuk itu bacalah Al-Quran, tapi dengan tartil, dengan tajwid, agar supaya apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, selesai apa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.